Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang pandai bersyukur. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Adapun judulnya adalah cara wanita haid menebus dosanya sesuai sunnah Nabi, mengingat sholat saja tidak diperbolehkan. Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan satu, sholat 5 waktu. Berarti ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran, itu juga tidak boleh. Kemudian puasa juga tidak diperbolehkan. Bahkan yang halal pun dengan suaminya tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu karena Allah menghormati kepada wanita yang sedang haid. Lalu bagaimana caranya? Kalau itu yang dianjurkan di lain kesempatan diperbolehkan, sementara wanita sedang haid nggak diboleh. Apakah ada cara yang terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita? Ternyata ada. Namun tidak semuanya orang mengetahui, maka ini perlu kami sampaikan. Seorang suami juga harus bisa menyampaikan ini, kabar gembira ini, agar istrinya bisa melakukan yang terbaik sesuai sunnah. Lebih-lebih kepada pelaku sendiri. Wanita yang normal pasti akan mengalami hal yang semacam ini, yang namanya menstruasi atau haid. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma min imra'atin tahidu illa kana haiduha kafaratan lima mado min dzunubiha wa in qalat fi awwalil yaumi alhamdulillahi ala kulli khalin wastaghfirullaha min kulli dzambin kataballahu laha bara'atan minan nari wa jawazan 'ala sirati wa amana minal adzabi wa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala laha bikulli yaumin walailatin darajata arba'ina sahidan idza kanat
dzakiratallahi subhanahu wa ta'ala fi khaidiha. Itulah sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mestinya menjadi rujukan utama bagi suami untuk memberikan pelajaran berharga di dalam hidupnya agar si wanita menjadi wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula seorang wanita harus mengetahui apa yang dianjurkan dan dilarang oleh Allah, termasuk dalam hal menstruasi ini. Mengingat ketika menstruasi, hal-hal yang dianjurkan pun dilarang, seperti sholat dan membaca Al-Quran. Akan lebih baik barangkali supaya tahu maksudnya dan bagaimana tujuan dari sebuah hadis itu untuk kita semuanya, yang artinya tidak seorang wanita pun yang mengalami haid kecuali haidnya itu menjadi penebus dosa-dosanya yang telah lewat. Apakah tidak luar biasa kalau kita tahu itu? Dan jika ia mengatakan pada hari pertama apa? Pertama haid itu, begitu mulai haid, kemudian berkata, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, dan aku memohon ampunan kepada Allah dari setiap dosa. Maka menetapkan baginya kebesaran, kebebasan dari neraka, dapat melewati sirat atau siratal mustaqim, dan aman dari azab Allah. Dan Allah mengangkat untuknya pada setiap hari semalam derajat 40 orang mati syahid apabila selama haidnya dia tetap mengingat Allah. Sungguh luar biasa. Wanita haid diberikan rukhsah untuk tidak bersolat. Kemudian kalau ia hanya mengingat Allah, tentu ada aturannya. Bagaimana cara mengingatnya? Akan diberikan luar biasa banyak kemanfaatan, keberuntungan. Selamat dari api neraka, diampuni, tidak diazab, diangkat derajatnya 40 derajat orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid ada 40 orang, itu sama dengan seorang wanita yang setiap bulan haid tetapi ia tidak pernah lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana cara mengamalkannya, cara mengingat Allah yang benar sesuai tuntunan Rasulullah? Yaitu yang pertama, hari pertama haid atau begitu datang menstruasi, maka saat itu pula seorang wanita dianjurkan untuk mengucapkan doa alhamdulillahi ala kulli khalin minimal 3 kali. Lebih banyak lebih baik, karena itu dianjurkan berzikir itu yang banyak. Wadhkurullaha katsira, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya. Lalu artinya tadi doa tadi alhamdulillahi ala kulli khalin tadi, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Yang kedua, cara mengamalkannya pada hari pertama haid itu setelah membaca doa alhamdulillahi ala kulli khalin tadi, kemudian dilanjutkan dengan membaca apa? Astaghfirullah
min kulli dzambin. Astaghfirullah min kulli dzambin. Berapa? Sejak awal haid sampai dengan selesai. Minimal 3 kali setiap saat. Ya katakanlah misalnya kita 5 kali sholat, katakanlah 5 waktu itu minimal baca 3 kali. Yang utama, yang terbaik lebih banyak lagi. Sedangkan artinya yang kedua tadi, astaghfirullah min kulli dzambin, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, min kulli dzambin, dari setiap dosa-dosa. Jadi selalu ingat dengan membaca seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, itu semata-mata karena kami yang melakukan, karena kami orang yang merasa fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.